Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu produk toko yang ada di Shopee. Toko yang saya ambil di sini adalah toko beras yang ada di Shopee. Di sini bisa kita lihat harga beras sedang mengadakan potongan harga dari 63.000 menjadi 59.500. Lalu dalam segi hierarki, toko tersebut toko tersebut termasuk ke dalam produk barang. Di samping itu, dalam produk hierarki terdapat 7 macam. Ada kebutuhan dasar, ada produk family, kelas produk, lini produk, tipe produk, merek, dan item. Lalu untuk toko tersebut termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang nomor satu tadi. Dikarenakan beras menjadi sumber makanan pokok masyarakat Indonesia dan menjadi makanan pokok seluruh rakyat Indonesia, walaupun di wilayah timur sana menjadi nasi bukan menjadi kebutuhan dasar. Di sana ada yang namanya papeda menjadi sumber makanan pokok warga di sana, dan nasi tidak terlalu menjadi bahan pokok makanan atau kebutuhan dasar dalam segi hierarki di wilayah timur sana. Selanjutnya, 6 langkah menentukan harga toko beras tersebut. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 6 langkah tersebut. Di antaranya, yang ke satu, memilih tujuan penetapan harga. Dalam menentukan harga, yang paling pertama kita harus lakukan adalah memilih tujuan penetapan harga. Dikarenakan untuk memilih tujuan penetapan harga adalah menjadi basic dasar dalam menentukan harga toko beras dari 6 langkah yang ada. Lalu menurut Cecep Hidayat menyatakan bahwa harga ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu yang ke satu, untuk bertahan hidup. Apa yang dimaksud dengan bertahan hidup? Semakin ketatnya persaingan penjualan dalam segi beras, patutnya toko sudah mempertimbangkan harga yang serendah mungkin agar permintaan dari konsumen kian naik dan usaha tetap mendapatkan laba yang setimpal atau tidak mengalami penurunan yang signifikan di masa mendatang. Lalu, ada memaksimalkan laba. Dalam hal ini, perusahaan bertujuan mengetahui fungsi biaya dan permintaan. Selanjutnya ada memaksimumkan pendapatan. Dengan memaksimumkan pendapatan diharapkan dapat memperkirakan fungsi permintaan. Lalu selanjutnya ada memaksimumkan pertumbuhan penjualan. Penetapan harga yang rendah dapat menghasilkan volume penjualan yang tinggi. Dengan kata lain, dengan semakin rendahnya kita menentukan harga, tapi dengan mutu yang tinggi, volume penjualan akan semakin tinggi dengan permintaan konsumen yang terus kian menaik. Lalu yang kedua, ada menentukan permintaan. Secara umum, konsumen biasanya menginginkan kualitas barang yang bagus dengan harga yang rendah. Oleh karena itu, toko beras sudah seharusnya merendahkan harga yang rendah, tetapi dengan kualitas beras yang bagus. Ditakutkan dengan merendahkan harga, produk beras ini malah menghilangkan kualitas mutunya yang bagus, dan diharapkan merendahkan harga dapat meningkatkan penjualan dan kualitas barang mutunya tetap tinggi. Lalu selanjutnya ada memperkirakan biaya. Dengan memperkirakan biaya, toko beras menutupi semua modal dan pekerja agar laba penjual ke dalam toko kas dapat kembali dengan seutuhnya, atau dengan kata lain, labanya dapat kembali dengan utuh ke dalam toko tersebut. Ditakutkan dengan tidak memperkirakan biaya, produk terjual habis dengan harga rendah, tetapi pegawai dan biaya produksi tidak bisa tertutupi dengan baik. Dan ini biasanya terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Takutnya, kita sudah menjual barang dengan harga yang rendah, dengan kualitas yang tinggi atau mutu yang tinggi, tetapi laba tidak bisa menutupi biaya-biaya lain, biaya produksi, biaya yang lain, dan mendapatkan pekerja. Lalu ada menganalisis biaya dan harga pesaing. Dengan menganalisis biaya, perusahaan dapat memperkirakan laba yang akan datang di masa mendatang, dan untuk harga sendiri harus bisa bersaing dengan pesaing. Karena jika pesaing menawarkan harga yang sama dengan produk beras kita, maka penjualan dalam segi pasar akan semakin ketat. Lalu selanjutnya ada memilih metode penetapan harga.
Langkah 5, di langkah 5 ini ada metode penetapan harga. Saya di sini menggunakan metode penetapan harga nilai. Dikarenakan dengan menetapkan harga yang rendah tetapi dengan bermutu tinggi dapat unggul dalam segi pasar penjualan dan dapat unggul dari produsen beras lainnya. Lalu langkah terakhir ada memilih harga air. Memilih harga air banyak pertimbangan seperti dampak kegiatan pemasaran, akankah mengganggu harga pasar lainnya, kebijakan penetapan harga perusahaan akankah mendatangkan laba yang besar atau sedikit. Selanjutnya ada penetapan harga berbagi laba dan dampak terhadap pihak lain. Dan saya memilih menetapkan harga serendah mungkin namun dengan bermutu tinggi sehingga pesaing bisnis dalam segi produsen beras dapat dikuasai dengan baik. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir dalam jawaban UTS ini, pihak toko dalam segi komplain melakukan checking akhir sebelum diadakannya di pasaran atau di Shopee atau di media sosial lainnya. Di samping itu, biasanya produk gagal akan mendapatkan retur ke toko tersebut dengan menggantikan barang dan digantikan oleh produk beras yang sama namun dengan kualitas yang lebih baik. Tapi dengan prosedur yang ada. Biasanya konsumen mengeluhkan pengembalian barang tersebut memakan waktu sampai 5 hari. Dan itu wajar, karena toko ini bersifat online bukan offline. Yang bila kita komplain hari ini, dan hari ini juga langsung digantikan dengan produk beras yang lain. Sekian dari saya untuk jawaban UTS semester 6 untuk manajemen pemasaran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.